Halo chess lover, welcome to my channel. Di sini baik, semoga kalian juga dalam keadaan baik. Oke, kali ini saya akan membahaskan permainan catur dimulai dengan pion D4, disebut Queen Pawn Opening. Ini sangat membantu sekali bagi kawan-kawan yang senang bermain dengan pembukaan yang penuh taktik dan strategi. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai langkah-langkahnya. Dimulai pion D4, Queen Pawn Opening, dibalas pion D5. Sama-sama melangkahkan pion yang berada di depan menteri. Kita lanjutkan pion C4. Langkah gambit, langkah pengorbanan. Dan di sini kita bahas hitam menerima. Kita buka pion M4, memasuki variasi Central Variation. Di sini gajah mengancam pion C4, tujuan mengambil kekurangan. Dan hitam di sini pion B5 mensupport pion. Kita lanjutkan pion A4 mengajak pertukaran. Dan di sini hitam C6 mensupport pion. Kita pukul pion dan dipukul kembali. Kita kembangkan kuda ke C3. Sebelumnya kita membahas menteri ke D7. Dan sekarang kita bahas menteri ke B6 mensupport pion yang terancam oleh kuda. Dalam posisi ini penting untuk melangkahkan kuda ke D5. Di sini kita mengancam menteri. Pastinya menteri menghindar dan menghindar ke B7. Kita lanjutkan di sini gajah ke F4. Di sini kita berencana ingin menempatkan kuda di petak C7 yang tujuannya ingin memforking raja dengan benteng, ingin menukarkan perwira dengan menang kualitas. Kalau misalnya di sini hitam kuda A6, ini mungkin saja terjadi, namun tergantung daripada tingkat yang memainkan. Kalau misalnya kuda ke A6, sudah kita pukul saja dengan benteng. Kalau dipukul, kita skak dengan kuda, dan di sini kuda forking raja dan menteri sekaligus benteng. Ini sebuah kesalahan besar dari hitam. Jadi hitam kemungkinan besar tidak akan ke A6. Tetapi apabila ke A6 bisa kita pukul dengan benteng, selanjutnya forking raja dengan menteri. Dalam posisi ini hitam akan mencegah, yaitu dengan pion PL5. Di sini harus dipukul dengan gajah untuk melanjutkan serangan kepada petak C7. Baru di sini hitam kuda ke D7. Kalau posisi ini misalnya kita kuda ke C7, di sini posisi menyerang raja, skak forking dengan benteng. Ini sebuah rencana yang buruk karena dapat melemahkan pertahanan kita. Sini raja ke D8. Kalau di sini misalnya kita pukul, apa yang terjadi? Sini hitam gajah ke B4 memberikan skak. Otomatis kalau kita tutup dengan menteri, sini akan rugi besar. Kalau raja ke E2 akan disambut menteri pukul pion M4. Dan di sini raja tidak ada tempat pelarian lagi atau terkena skakmat. Jadi dalam posisi ini, sekalipun sudah ada kesempatan untuk memforking raja dengan benteng, kita jangan terburu-buru. Sini langkah penting gajah ke F4, menghindari ancaman dari kuda. Opsi terbaik di sini dari hitam kuda ke F6, mengajak pertukaran kuda. Nah, di sini barulah kita kuda ke C7, forking raja dengan benteng. Raja menghindar, barulah kita pukul benteng. Selanjutnya kita akan memukul pion M4 dan posisi cekak di sini kita tutup dengan kuda sekaligus mensupport gajah yang terancam oleh menteri, dan hitam akan memukul kuda. Langkah penting di sini pion ke F3 terlebih dahulu
agar tidak dapat memberi tekanan pada pion G7, dan selanjutnya hitam akan berikan skak di sini. Di sini harus diperhatikan, kita harus menutup dengan gajah. Kalau di sini kita tutup dengan kuda, maka di sini benteng akan ke E8 memberikan skak sekaligus menguasai file E yang sudah terbuka. Dan setelah kita tutup, buah hitam akan melanjutkan tekanannya terus menerus pada posisi sayap raja, dan bisa kita lihat di sini pion hitam sudah sangat berbahaya. Di sini bisa kita lihat buah hitam mendapatkan tempo menyerang. Jadi kita menutup dengan gajah. Kalau misalnya dipukul, kita bisa pukul kembali. Dan ini termasuk permainan yang masih stabil untuk kita. Kalau misalnya hitam tidak menerima pertukaran gajah, gajah ke D6, angka penting selanjutnya pion B3. Kita lihat di sini pion hitam sangat berbahaya, jadi kita harus dapat menetralisir pion tersebut. Bisa kita lihat kalau misalnya menolak ke C3, bisa kita pukul dengan gajah. Dan kalau semisal dipukul, ini memberikan keuntungan untuk kita. Karena apa? Di sini pion sudah terancam. Kalau menteri, bisa kita lanjutkan dengan kuda mengancam pion 3 kali di sini. Jadi opsi terbaik dari hitam di sini kuda ke B6 dan kita pukul pion, dan selanjutnya dipukul kembali. Barulah kita kembangkan kuda C3 dan hitam benteng E8, barulah kita gajah E7. Selanjutnya di sini menteri ke B8, barulah kita melakukan rokade pendek mengamankan raja. Oke kawan-kawan, dalam posisi ini bisa dikembangkan kembali oleh kawan-kawan, baik saat memegang buah putih ataupun buah hitam. Namun jika ada kawan-kawan yang ingin dibantu dijelaskan lebih dalam posisi ini, tulis di kolom komentar. Salam jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like kalau suka pada video ini, dan subscribe buat kawan-kawan yang ingin mendapatkan notifikasi video terbaru yang dibagikan di channel ini. Oke, sekian, terima kasih. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kawan-kawan yang sedang menambah perkembangannya dalam bermain catur.